Halo semuanya, ngomong-ngomong gimana sama suara adiknya Bang Satrio kemarin? Cocok nggak nih? Oh iya, hari ini Bang Satrio akan membahas alur film yang berjudul Johnny English Reborn tahun 2011. Film keren yang kocak abis ini disutradarai oleh Olive Parker dan dibintangi oleh aktor keren Rowan Atkinson sebagai Johnny English atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Bean. Skuy langsung ke filmnya. Di scene awal tampak dua pria sedang mengecek berkas-berkas kasus milik Johnny English. Sedangkan di sisi lain tampak Johnny English yang sedang dibicarakan berada di pegunungan Tibet sedang belajar seni ilmu bela diri agar dia bisa melupakan kejadian memalukan di masa lalunya. Di sana Johnny belajar banyak hal dengan tujuan untuk memperkuat yang lemah dan memperkeras yang lunak di dalam dirinya. Hingga akhirnya sang guru mendapat perintah untuk mengirim Johnny kembali ke London karena MI7 membutuhkannya. Johnny baru saja tiba di kantor Toshiba British Intelligence. Dia kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Pegasus, pemimpin MI7 yang bernama Pamela Thornton. Di sini Johnny juga dikenalkan dengan Kate Summers sebagai seorang psikolog. Sepeninggal Kate, Pegasus menyampaikan tujuannya meminta Johnny untuk kembali bergabung. Johnny diminta untuk menemui mantan agen CIA bernama Titus Fisher untuk memperoleh informasi mengenai komplotan pembunuh bernama Vortex yang merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Cina. Setelah perbincangan, Johnny diarahkan untuk ke lantai bawah menemui agen One. Di sini dia bertemu dengan teman lamanya Simon Ambrose yang diperankan oleh Dominic West. Mereka mengobrol ringan mengenai kasus Mozambik yang merupakan misi kegagalan besar bagi Johnny. Simon lalu membawa Johnny ke ruang senjata untuk mengambil alat pendukung dalam menjalankan misinya. Di sana mereka bertemu Pat Quartermain, si pembuat senjata. Pat selalu menunjukkan kepada Johnny mobil Rolls Royce yang sudah disiapkan khusus untuknya. Dia juga memperlihatkan peralatan-peralatan yang akan dibawa Johnny. Tak berselang lama Pegasus datang dan mengenalkan agen muda bernama Tucker diperankan oleh Daniel Kaluuya sebagai partner Johnny untuk misi ke Cina. Scene berada di Macau, Hong Kong. Johnny dan Tucker datang ke sebuah kasino untuk menemui penghubung misi mereka. Tanpa disadari, mereka telah diawasi oleh pembunuh bayaran Vortex berwujud nenek tua. Di dalam kasino, seorang pria Cina berkacamata memberi kode kepada Tucker jika dia adalah si penghubung. Tapi dengan bodohnya, Johnny justru salah orang, hingga pria penghubung tadi akhirnya mati terbunuh oleh orang tak dikenal. Untung saja, Johnny berhasil mendapat pesan yang tertulis di koin kasino milik si penghubung. Johnny dan Tucker lalu mendatangi alamat yang tertulis di koin kasino. Johnny kemudian masuk ke kamar nomor 8 dan bertemu dengan Fisher di dalam kamar. Fisher memberitahu Johnny mengenai rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina yang akan dilakukan oleh komplotan pembunuh bayaran bernama Vortex. Fisher mengatakan jika Vortex memiliki senjata rahasia, namun untuk mengaksesnya membutuhkan 3 kunci untuk digabungkan dan salah satu anggota pemegang kunci Vortex adalah Fisher sendiri. Tapi di sini Johnny tidak mempercayai hal tersebut. Di gedung seberang nampak nenek tua pembunuh bayaran sedang mempersiapkan senapan untuk membunuh Fisher. Saat Johnny hendak keluar, Fisher berkata jika saat kejadian di Mozambik, Vortex berada di sana, dan itu membuat Johnny membatalkan niatnya untuk pergi. Di luar, Tucker yang melihat seseorang hendak menembak segera mematikan teleponnya dan berlari menyusul Johnny. Sayangnya, sebelum pemuda itu sampai, Fisher telah tertembak. Johnny kemudian segera keluar untuk mencari si pembunuh. Di luar dia bertemu nenek tua tapi tidak berpikir jika nenek itu yang membunuh Fisher. Saat Johnny membantu si nenek tua untuk pergi, dia menyadari selongsong peluru di dalam vacuum cleaner di sana. Belum sempat Johnny berkata-kata, nenek tua itu menyemprotkan cairan yang membuat Johnny buta untuk sementara. Hal ini dimanfaatkan nenek tua untuk kabur. Saat penglihatannya pulih, Johnny melihat seorang pria berada di kamar Fisher dan mengambil kalung kunci yang dimiliki oleh Fisher. Dengan segera Johnny mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran antara pria yang mengambil kalung dengan Johnny untuk menghadapi lawannya yang gesit dan usianya tergolong masih muda. Johnny teringat pesan gurunya untuk menerapkan ilmu yang didapat dengan berpikir bijaksana dan membiarkan pikirannya yang mengontrol tubuhnya.
Setelah pengejaran yang melelahkan, Johnny berhasil menembak perahu karet pria tadi. Di sini Johnny bertarung dengan memanfaatkan pengalamannya, ya walaupun terlihat asal-asalan. Johnny berhasil mengalahkan kawanan penjahat yang datang. Tucker sempat datang untuk membantu Johnny, tapi pemuda itu tumbang hanya dengan sekali pukulan. Akhirnya Johnny berhasil mengalahkan pria tadi dengan melukai si Johnny-nya pria tadi dan mengambil kembali kalung milik Fisher. Di dalam pesawat kembali menuju London, Tucker tampak sibuk mengerjakan laporan misi mereka. Sedangkan Johnny terus memaksa Tucker untuk bersantai bersamanya. Tanpa disadari Johnny, seorang pramugara palsu bernama Susan menghampiri mereka untuk menyimpan kotak kunci yang dibawa oleh Johnny. Tanpa pengetahuan Johnny dan Tucker, si pramugara mengambil kunci milik Fisher. Johnny dan Tucker tiba di rumah Pegasus untuk menyerahkan hasil dari misi mereka. Di sana dihadiri juga Perdana Menteri Luar Negeri dan juga Kate si psikolog. Dengan percaya diri, Johnny menjelaskan yang dia ketahui dan menunjukkan kotak kunci yang ternyata kosong. Disitulah Johnny menyadari jika Susanlah yang mengambil kunci tersebut. Di sisi lain, pria yang menyamar sebagai Susan di pesawat menyerahkan kunci yang dia dapat ke komplotannya. Dan komplotan itu kemudian meminta nenek tua si pembunuh bayaran untuk membereskan Johnny English. Setelah pertemuan dibubarkan, Johnny tampak menyesali kegagalannya. Di saat itu juga, Johnny melihat seorang nenek tua membersihkan lantai menggunakan vacuum cleaner dan menangkapnya karena mengira dia adalah si pembunuh Fisher di Hong Kong. Tapi ternyata nenek itu adalah ibu Pegasus. Si Johnny durhaka. Atas kesalahpahaman yang dia buat, Johnny menghampiri ibu Pegasus untuk meminta maaf. Tapi saat Johnny masuk, ibu Pegasus keluar dari pintu lain. Di dalam dapur, nenek tua yang diajak Johnny bicara ternyata adalah si pembunuh yang sebenarnya. Johnny yang berhasil menghindari serangan si pembunuh memanggil Tucker untuk menangkap nenek tersebut. Sayangnya si nenek di sini berhasil kabur dan Johnny lagi-lagi salah sasaran karena kembali menangkap ibu Pegasus dan memukulinya. Johnny kembali durhaka. Karena marah, Pegasus mengungkit kembali perihal misi Johnny di Mozambik. Johnny berkata Vortex-lah yang bertanggung jawab atas masalah itu. Tapi Pegasus tidak mempercayainya. Lalu dengan telak Johnny mendapatkan pukulan dari ibu Pegasus. Johnny kesakitan. Atas kekacauan yang dia buat, Johnny duduk sendirian dan dihampiri oleh Kate. Kate lalu mengajak Johnny untuk mengamati ekspresi wajah Johnny demi mengetahui apa yang terjadi di Mozambik beberapa tahun yang lalu. Dalam gambaran Johnny, seorang wanita memanggilnya saat dia sedang berjaga, sehingga Johnny gagal dalam menjalankan misinya. Di ingatan Johnny, mereka mendapatkan nama Artem Karlenko sebagai petunjuk baru dalam pencarian Vortex. Data dari Artem Karlenko diketahui sebagai Sergei Pudovkin, dan Johnny ditugaskan untuk mengatur pertemuan serta menangkap pria yang diduga anggota Vortex tersebut. Tucker lalu menjadwalkan Johnny dan Artem untuk bermain golf bersama dengan nama samaran Peter Adam. Mereka kemudian bertemu dan bermain bersama. Johnny yang sebenarnya tidak pintar bermain golf bertingkah konyol dengan cara mainnya. Johnny di sini terus memancing Artem dengan menyebut nama Fisher berulang kali. Di tengah permainan mereka, si nenek tua datang untuk membunuh si Johnny. Tapi tampaknya si nenek tua berubah pikiran dan menembak Artem dan juga pengawalnya. Melihat itu, Johnny dan Tucker segera membawa Artem menuju rumah sakit menggunakan helikopter. Setibanya di parkiran rumah sakit, di dalam helikopter nampak Artem memberikan kunci yang dia punya dan mengatakan Vortex pemegang kunci ketiga berada di dalam lingkaran MI7 sebelum akhirnya Artem tewas. Scene selanjutnya, Johnny dan Simon sedang makan bersama. Johnny menunjukkan kunci yang dia dapat dari Artem kepada Simon. Dari bawah meja makan, Simon tampak menodongkan pistol kepada Johnny karena mengira jika Johnny mengetahui identitas jati dirinya. Tapi ternyata Johnny hanya bertanya apakah Simon kira-kira tahu siapa anggota ketiga Vortex yang ada di MI7 tanpa mencurigai Simon sedikit pun. Di sini Tucker meminta Johnny ke kamar mandi untuk memberitahu jika Simon adalah anggota ketiga Vortex. Tapi Johnny tidak mempercayainya sampai akhirnya Simon datang menyusul dan Tucker menodongkan pistol kepada Simon di sini. Sayangnya Johnny lebih mempercayai Simon dan justru mengusir Tucker. Simon dan Johnny keluar
keluar dari kamar mandi dan Simon menyebut nama Pat sebagai anggota ketiga Vortex. Simon juga mengatakan jika Pat berkata buruk mengenai Johnny. Johnny akhirnya pamit untuk pulang. Tapi sebelum itu Simon meminta kunci milik Artem yang dibawa oleh Johnny untuk kepentingan penyelidikan. Sepeninggalan Johnny, Simon menyerahkan kunci yang sudah lengkap itu kepada rekannya karena ternyata dia adalah anggota ketiga Vortex. Di sini Simon juga membuat laporan kepada Pegasus jika Johnny adalah anggota Vortex yang ketiga. Scene di dalam gereja. Johnny duduk di dekat Pat. Mereka saling menuduh jika satu sama lain adalah anggota ketiga Vortex dan ternyata seisi gereja itu adalah para agen yang ditugaskan untuk menangkap si Johnny. Johnny mendapat luka tembak pada kakinya dan mengambil kursi roda Pat untuk dibawanya kabur. Terjadi kejar-kejaran dramatis antara Johnny yang menaiki kursi roda dengan para agen yang menaiki mobil. Mobilnya lambat ya. Dengan keberuntungannya, si Johnny bisa lolos dan bergegas menuju ke suatu tempat. Kat yang berada di rumahnya dikagetkan dengan kedatangan Johnny. Di sini Johnny berkata jika dia difitnah sebelum akhirnya pingsan. Di sisi lain nampak Simon pergi ke suatu tempat penyimpanan dan membuka kotak berisi serum menggunakan ketiga kunci yang dimilikinya. Simon kemudian memberikan serum itu kepada komplotannya untuk kemudian menjalankan rencana mereka. Johnny baru saja sadar dari pingsannya dan mendapati dirinya tidak bercelana. Di sini Kat sedang menjelaskan tentang rekaman video kejadian di Mozambik dan menemukan fakta bahwa penembak Presiden Mozambik saat itu sedang dalam pengaruh obat pengendali pikiran yang disebut Temoxelin Barbebutenol yang seharusnya sudah dimusnahkan oleh Titus Pfizer. Fakta itu sangat membantu Johnny sehingga dia membayarnya dengan makan malam bersama Kat meskipun itu di rumah Kat. Di acara makan malam keduanya, sepertinya Kat mulai baper pada si Johnny. Saat mereka hendak berciuman, bel rumah Kat berbunyi. Segera Kat meminta Johnny bersembunyi di kamarnya. Ternyata tamu Kat adalah Simon. Simon hendak mengantar keberangkatan Kat ke Swiss. Setelah Kat dan Simon keluar, Johnny mengintip melalui jendela dan mengingat jika ternyata Simon ada di Mozambik bersama anggota Vortex lain saat itu. Dan ternyata juga Simon juga mengetahui keberadaan Johnny di rumah Kat. Tak lama setelahnya Johnny menyadari jika nenek tua si pembunuh bayaran Vortex berada di rumah Kat dan mencoba untuk membunuhnya. Untung saja dengan 1000 keberuntungan Johnny berhasil kabur melalui lubang pembuangan sampah dan bergegas pergi ke rumah Tucker demi mengajak partnernya untuk bekerja sama lagi. Awalnya Tucker menolak dan marah, tapi berkat kata-kata manis dari mulut si Johnny, akhirnya Tucker menyetujuinya. Johnny dan Tucker pergi untuk mengambil mobil dan pergi ke Swiss. Setibanya mereka di Le Bastion, mereka bersiap mengambil peralatan mereka. Sempat terjadi perdebatan kecil karena si Johnny yang terlalu sok tahu. Sampai akhirnya kedua agen itu mulai menyusup untuk masuk ke dalam bangunan. Konyolnya, Johnny di sini salah menggunakan alat yang digunakan sehingga menarik perhatian seluruh petugas yang berjaga di sana. Untung saja, Johnny mempunyai rencana atas kebodohannya. Johnny meminta Tucker berpura-pura menangkapnya dan Johnny berakting mati supaya dibawa masuk ke bangunan Le Bastion, tempat pertemuan dengan Perdana Menteri dilakukan. Di sisi lain, para agen menyiapkan diri untuk pertemuan penting tersebut. Begitu juga dengan komplotan Simon juga memasukkan serum pengendali pikiran ke dalam segelas sirup ABC. Marjan. Johnny yang berada di kantong mayat berhasil kabur dari agen yang berjaga. Ia melompat-lompat konyol bagaikan pocong sampai akhirnya menemukan ruangan Pegasus dan masuk tepat sebelum Pegasus meminum minuman berisi serum yang telah disiapkan oleh Simon. Simon yang memantau dari monitor segera mendatangi ruangan Pegasus. Setibanya di sana, Johnny langsung menodongkan pistol kepada Simon dan mulai membongkar rahasianya. Sayangnya, si Johnny di sini justru meminum sirup Marjan berisi serum sehingga membuat tubuhnya tidak terkontrol. Setelah kejadian itu, akhirnya Simon mengakui perbuatannya. Di sini, Simon berhasil mengendalikan tubuh Johnny dan membungkam Pegasus. Persiapan mulai dilakukan. Johnny menggantikan posisi Pegasus dalam pertemuan tersebut. Di sisi lain, Tucker yang mencari Johnny mendapat serangan dari komplotan Vortex. Tapi untungnya kepintaran Tucker berhasil mengalahkan komplotan tersebut.
Pertemuan sudah dimulai dan Johnny berada di dalam kendali Simon. Di tengah percakapan, Simon meminta Johnny untuk menggunakan pistol lipstick untuk membunuh Xiang Ping. Tapi berkat ilmu yang dipelajari di perguruan bela dirinya, Johnny mencoba mengontrol pikirannya agar dapat menguasai tubuhnya. Di sisi lain, Tucker mencoba membantu Johnny dengan mengatur frekuensi pengendali Simon dan menggantinya dengan musik sehingga membuat Johnny malah berjoget. Di detik-detik sebelum serum itu membunuh Johnny, Simon kembali memberi perintah kepada Johnny untuk membunuh Xiang Ping. Tanpa Simon sadari, perintahnya terdengar sehingga membuat semua orang di sana mengetahui dalang yang sebenarnya. Johnny yang hanya memiliki waktu beberapa detik akhirnya berhasil mengontrol tangannya dan menembakkan pistol lipstick itu ke Simon walaupun terhalang oleh kaca sebelum akhirnya Johnny tumbang. Sedangkan Simon kabur dan Pegasus datang membawa pertolongan. Tim medis berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan si Johnny, tapi sayangnya detak jantung si Johnny berhenti. Setelah Johnny dikonfirmasi meninggal, Cat berlari menghampiri Johnny lalu menciumnya hingga si Johnny tersadar. Setelah sadar, Johnny masih sempat melanjutkan ciumannya. Tucker kemudian berlari menghampiri Johnny. Barulah mereka menyadari jika Simon berhasil kabur. Johnny dengan semangat 45 mengejar Simon yang menaiki gondola dengan menggunakan parasut dan mendarat di atas motor salju. Johnny terus mengejar Simon sampai berhasil naik di gondola tersebut. Terjadi perkelahian di sana sampai si Johnny terlilit di tali pegangan dan Simon memanfaatkannya dengan menendang area selakangan si Johnny berkali-kali. Tapi berkat latihan bela dirinya, hal itu tidak berpengaruh terhadap si Johnny-nya Johnny. Melihat itu, Simon segera mengambil pistol yang ada di bawah kursi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh si Johnny untuk menendang si Johnny-nya kecil milik Simon dan merebut pistolnya. Tapi dasar si Johnny yang ceroboh, dia menodongkan pistol ke arah Simon sambil berjalan mundur sehingga membuatnya jatuh ke tumpukan salju. Simon berkali-kali menembaknya dari atas gondola. Untung saja peluru itu meleset dan Johnny segera mengambil payung lipat yang dipikirnya adalah perisai anti peluru. Dari kejauhan, Tucker yang melihat hal ini memberitahu Johnny jika payung itu bukanlah perisai anti peluru, melainkan payung rudal. Dan boom, rudal melesat menghancurkan gondola yang dinaiki oleh Simon. Di kerajaan Inggris, tampak Cat, Pegasus, dan Perdana Menteri sedang membicarakan Johnny yang gelar kesatrianya akan dikembalikan oleh sang ratu. Johnny kemudian berlutut di hadapan sang ratu, tapi ternyata ratu itu adalah nenek tua pembunuh yang masih mengincarnya. Untung saja Johnny berhasil menghindar. Terjadi perkelahian sebelum akhirnya nenek itu berhasil kabur. Saat si Johnny mengejarnya, lagi-lagi Johnny salah menangkap nenek tua yang ternyata adalah ratu yang sebenarnya. Karena dari pintu yang berbeda, dua petugas telah menangkap si nenek tua pembunuh tersebut. Dan film pun tamat. Gimana filmnya? Keren dan lucu banget ya kan? Oh ya, kalian bisa request alur film di kolom komentar. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.